Kebanyakan orang mungkin akan menganggap, oh dia semakin matang, semakin dewasa, whatever. Pertumbuhan kematangan seseorang secara manusiawi butuh waktu. Butuh pengalaman. Tapi sebagai ciptaan baru. Sebagai ciptaan baru. Kalau engkau terus praktekkan prinsip firman, engkau jagai aliran air hidup, posisi rohanimu terus bertumbuh, otomatis, katakan otomatis, dengan cepat, aku mengalami pendewasaan, kematangan di dalam Tuhan. Apa karakteristik orang yang matang, orang yang dewasa? Apa karakteristik utamanya? Hikmat. Saudara nggak boleh lupakan dan tidak bisa dipisahkan antara kematangan dengan hikmat. Tapi yang namanya hikmat, ada hikmat manusia. Ada yang namanya hikmat yang dari tempat maha tinggi. Sebagai ciptaan baru, kalau saudara terus jagai aliran air hidup dalam dirimu, artinya Roh Kudus dengan leluasa kerja dalam hidupmu. Halo, amin. Roh Kudus akan menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam diri Bapa. Setiap pikiran Bapa, setiap kehendak Bapa, setiap firman Bapa akan disingkapkan oleh Roh Kudus kepada kita. Dan karena ada aliran air hidup yang memancar, semakin deras setiap harinya, saudara akan alami. Artinya Roh punya keleluasaan untuk bekerja lebih lagi dalam dirimu, menyingkapkan apa yang menjadi pikiran Tuhan. Carilah orang yang kau anggap paling berhikmat. Bandingkan dengan orang yang memiliki pikiran Kristus. Siapa yang menandingi hikmat Tuhan kita? Kalau saudara terus jaga aliran air hidup dalam dirimu untuk menerima pikiran Kristus, itu semudah membalik telapak tangan. Karena Roh sedang terus kerja dalam hidupmu. Engkau mengkondisikan untuk Roh Kudus terus bekerja. Karenanya terus jagai supaya segala gangguan eksternal yang bersumber dari roh-roh dunia yang mengganggu pikiran saudara. Pernahkah tahu-tahu terpikir, muncul dalam pikiranmu, wah jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu. Membuat engkau khawatir, membuat engkau takut. Pernah punya pikiran seperti itu? Sadarkah saudara, itu bersumber dari roh-roh dunia. Saudara harus jagai pikiranmu. Dengar. Manusia rohania saudara ini seperti radar. Bisa berinteraksi dengan berbagai dimensi rohani. Kalau manusia rohmu sedang berinteraksi dengan hadirat Tuhan, somehow dalam pikiranmu akan muncul ada kesadaran akan realita Tuhan. Ada God conscious, kesadaran akan Tuhan yang muncul dalam pikiranmu. Kenapa? Karena manusia rohmu sedang berinteraksi dengan hadirat Tuhan. Pikiran saudara ini kayak layar monitor. Saudara pernah lihat komputer? Ada mesinnya namanya CPU-nya. Lalu ada yang buat ngetik namanya keyboardnya. Lalu ada TV-nya itu. Namanya layar monitornya. Apa yang diketik di keyboard, diproses oleh CPU, muncul di layar monitor. Betul? Dengar baik-baik. Apa yang engkau alami ketika manusia rohmu berinteraksi dengan sebuah dimensi rohani, itu akan muncul di pikiran. Ketika manusia rohani saudara berinteraksi dengan hadirat Tuhan, somehow tiba-tiba saudara jadi merasakan kesadaran akan Tuhan. Engkau jadi terus terpikir tentang hal-hal ilahi, hal-hal rohani. Terus pikiran saudara terus tertuju kepada perkara-perkara yang kekal. Somehow. Tapi ketika manusia rohania saudara mulai berinteraksi dengan roh-roh dunia. Contoh, roh najis. Somehow dalam pikiran saudara seperti bermunculan berbagai imajinasi kenajisan. Wah, engkau harus tolak, tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jangan diikutin. Ini lagi ada burung berterbangan di kepalamu. Harus diusir.
Kalau enggak bersarang nanti. Anggap ya. Kalau saudara biarkan bersarang, saat itulah engkau akan mulai mendapati ada benih dari si jahat. Benih kejatuhan yang mulai ditaburkan masuk dalam hidupmu. Bagaimana caranya? Engkau mulai mengimajinasikan berbagai hal najis. Kalau seorang pria, otomatis engkau akan memikirkan hal-hal najis tentang seorang wanita. Dan jangan bilang seorang wanita tidak bisa didekati roh kenajisan. Bisa juga. Dalam pikirannya muncul berbagai hal najis. Dan dengar baik-baik, semua itu adalah penaburan benih yang akan menghantarkan saudara pada kejatuhan. Karena saat saudara terus membiarkan pikiran najis, contohnya pikiran najis, terus ada dalam pikiranmu, maka secara perlahan tapi pasti itu akan menjadi sebuah benih yang tertanam di alam bawah sadarmu. Akses menuju alam bawah sadar kita adalah lewat imajinasi. Saudara mau mengoreksi apa yang salah dalam alam bawah sadarmu? Bisa. Caranya gimana? Pakai imajinasi. Mau menanamkan sesuatu yang akurat dalam alam bawah sadarmu? Bisa. Caranya gimana? Imajinasi. Mau menaburkan sesuatu yang salah dalam alam bawah sadar kita? Bisa. Pakai imajinasi. Jadi ketika saudara membiarkan imajinasimu mengimajinasikan berbagai hal yang najis, tanpa saudara sadari, engkau memberi ruang, engkau membuka celah untuk iblis menaburkan benih kejatuhan dalam alam bawah sadarmu. Mungkin saudara berpikir gini, maksudnya apa ini Pak? Benih kejatuhan maksudnya apa? Dengar baik-baik. Seringkali ketika saudara dalam keadaan, apa istilahnya, emosi saudara dalam keadaan labil. Ketika saudara lagi marah atau begitu happy, jadi terlalu happy, terlalu sedih, lelah, itu kondisi emosional kita lagi fragile. Kondisi emosional kita lagi dalam keadaan yang tidak bagus. Pada saat itulah, semua yang saudara lakukan, semua yang saudara katakan, itu refleks datang dari alam bawah sadarmu. Makanya saudara mendapati, kalau orang dibikin mabok, dia ngomongnya kan aneh-aneh. Itu karena apa yang tersimpan di alam bawah sadarnya, itu yang keluar. Kesadarannya lagi jam. Lagi hang. Karena pengaruh dari minuman keras. Tapi jangan saudara anggap hanya alkohol atau narkoba yang membuat alam sadar kita jadi terganggu. Ketika saudara terlalu sedih. Ketika saudara terlalu senang. Pokoknya emosi saudara sedang tidak stabil. Saat itulah alam sadar saudara seperti berhenti. Dan semua apa yang kau lakukan, apa yang kau ucapkan, datangnya bukan dari apa yang sadar, tapi yang dari alam bawah sadar. Saudara membiasakan diri saudara untuk nonton blue film, contohnya. Saudara tahu, tanpa engkau sadari, engkau sedang mengizinkan iblis mengikis sekat dan batasan antara yang kudus dan yang tidak kudus dalam alam sadarmu. Sehingga pada akhirnya saudara dengan penuh kesadaran akan melakukan kejahatan dan tidak rasa bersalah. Mari kita balikkan sekarang. Kalau saudara terus mendapati firman yang datang atas hidupmu, firman engkau buat terus muncul dalam imajinasimu. Engkau mengimajinasikan firman. Apa yang terjadi? Engkau mengoreksi semua yang ada yang keliru dalam alam bawah sadarmu. Sedang dikoreksi. Sehingga akan muncul suatu refleks rohani. Saya pakai istilah itu, refleks rohani. Kenapa orang-orang yang latihan silat, mereka latihan jurus yang sama berkali-kali, berhari-hari, berminggu-minggu. Itu aja gerakannya. Hai, hai, hai. Emang nggak ada jurus lain gitu? Apa tujuannya? Membangun refleksi rohani. Membangun suatu insting refleks. Karena dengan saudara mengulang berkali-kali, itu tanpa sadar terekam ke alam bawah sadar saudara.
Nanti begitu ditepok orang, wush. Nangkep ya? Nah biarlah firman terus saudara masukkan. Terus saudara masukkan. Nanti kalau iblis tepuk saudara. Itu dia nggak sempat bikin apa-apa udah langsung kegeletak itu. Patah tulang itu dia. Dalam nama Yesus. Oh, come on. Selama ini masalahnya kita sebagai jemaat, hamba-hamba Tuhan tidak pernah menjadikan perenungan firman menjadi kegiatan rutin kita. Kita kurang mendisiplin diri. Sehingga tidak terbangun refleks rohani. Ini udah ditepok setan, ditemplokin setan, digebukin setan, digigit sampai berdarah-darah. Baru tanya, apa ini ya? Berapa banyak, ayo ngomong, berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang terpaksa harus jatuh sakit dan membiarkan tubuhnya melewati satu siklus proses penyembuhan. Hanya gara-gara refleksnya kurang bagus. Lagi dideketin setan, dia diem aja. Ditemplokin setan, diem aja. Udah digigit, diem aja. Setelah darahnya kesedot mau habis, baru dia bilang, kok lemes ya? Ini karena nggak terlatih refleksnya. Harusnya saudara begitu dideketin, manusia romo langsung mendeteksi. Woi, ini apa ini? Langsung semprot dengan aliran air hidup dalam dirimu. Singkirkan si jahat. Hancurkan aktivitas roh-roh dunia. Pastikan dari waktu ke waktu, posisi rohani dalam dirimu terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Apa yang sekarang jadi masalah, besok tidak lagi masalah. Karena ada di bawah kaki kita. Kita dengan mudah injak, dengan mudah taklukkan, dengan mudah kalahkan. Oh, bangkitlah di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Yang saudara harus lakukan hanya menjagai, memastikan aliran air hidup terus memancar. Kalaupun harus berpuasa, berpuasalah. Tapi jangan cuma nggak makan, nggak minum. Itu mah diet doang. Yang saudara harus lakukan di saat momen engkau mengambil waktu puasa, perbanyak waktu baca firman. Perbanyak waktu merenungkan firman. Perbanyak doa saudara. Halo, amin. Kadangkala saking tebalnya kemanusiawian dan kedagingan yang kita punya, saudara harus doa puasa lebih dari 3 hari. Kalaupun itu yang harus kita lakukan, lakukanlah. Kalaupun seminggu belum cukup, perpanjang jadi 2 minggu. Kalau sebulan belum cukup, bikin jadi 2 bulan. Yang jelas iblis tidak akan bertahan. Selama engkau dengan tekun, terus perangi dia, terus kikis kemanusiawian kedagingan dalam hidupmu, tidak akan pernah bertahan.